Di akhir minggu ya, akhir bulan di bulan September ini, sahabat, minggu depan weekendnya sudah masuk di bulan Oktober. Wah, tidak terasa nih ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Senang sekali pagi ini saya Tika Amsar bisa menemani Anda. Kita masih di program Digital Business Series yang selalu hadir untuk Anda setiap Sabtu pagi. Iya, sahabat suara Sidoarjo, pagi ini saya juga tidak sendirian dan kita juga tidak sendirian. Iya, karena pagi ini kita juga bergabung bersama dengan disiarkan juga ya untuk program Digital Business Series ini disiarkan juga oleh RGR Tulungagung FM 90,1 juga bersama Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Nah, pagi ini kita nanti mau lanjut bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization di bagian yang ketujuh. Kali ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, Coach Idam, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Idam pagi ini? Baik, baik. Alhamdulillah, semangat kayaknya ya. Iya, wah Pak Idam ini kita nggak terasa loh, ini pekan terakhir, minggu akhir pekan terakhir di bulan September. Sudah hampir 1 tahun terlewati nih di tahun 2020 ya. Oktober, November, Desember. Wah, 2 bulan lagi udah tahun baru 2021. Ini kalau kita kelewatan nggak paham tentang konten marketing WordPress, nah ini pasti nanti akan ketinggalan jauh banget ya Pak Idam ya, perkembangan digital teknologi ini luar biasa memang. Betul. Iya, baik Pak Idam, pagi ini silakan kita boleh sapa dulu dan buka untuk program kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain ya di RGR, ini bersama juga dengan Praja Angkasa Trenggalek, juga Ersal Nganjuk. Pak Idam silakan. Ya, semangat pagi sahabat suara Sidoarjo, sahabat di Radio Radio Guyup Rukun Tulung Agung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pak Idam lebih hafal ya, Ersal itu kepanjangannya Radio Suara Anjuk Ladang ya? Iya, Anjuk. Saya ngelihat sih sebelum saya saya lihat ternyata ini panjang juga. Kepanjangannya ya Ersal Anjuk Ladang. Oke. Ini ciri khasnya ya, ada Anjuk Ladang itu. Kenapa saya juga nggak tahu kalau dinamakan Anjuk Ladang gitu loh ya. Iya teman-teman Ersal yang tahu sejarahnya Ersal, ya. Ini ya. Oke. Pak Idam ini kita masuk ke bagian yang ketujuh ya dari tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Dan edisi ke-78. Nanti kita praktek lagi Mbak Tika. Praktek kemarin sih udah saya coba ya sampai beberapa kata. Nanti minggu depan mungkin sampai 300 kata. Nanti saya tunjukkan bagaimana yang salah nih ya. Yang salah kan nanti kita lihat bagaimana SEO analisisnya dan readability analisisnya bagaimana. Ternyata saya salah juga gitu kan. Jadi nggak dalam tanda kutip semudah itu ketika ya saya nggak bilang nggak semudah itu ya, nanti pada nggak ngerjain lagi. Ya tapi harusnya itu jadi tantangan loh ya, bagaimana bisa menaklukkan personalization ini, WordPress dengan personalization ini untuk konten marketing. Karena sekarang kayaknya di mana-mana pada ini Pak Idam, pada banyak orang yang pengen belajar juga sebetulnya ya tentang konten marketing sendiri itu. Sepertinya harus, Mbak Tika. Harus ya. Ada unsur keterpaksaan gitu ya. Artinya begini, karena di physical distancing dan di Jakarta pun disambung lagi nih PSBB totalnya. Berakhir hari kalau nggak salah Jumat ya. Jadi Senin disambung lagi Mbak Tika. Disambung lagi 2 minggu lagi. Jadi PSBB-nya diperpanjang lagi, PSBB total atau apalah saya lupa namanya. PSBM mungkin ya. Pembatasan sosial berskala mikro. Ya banyak lah ya kata-katanya gitu. Yang pastinya istilah-istilahnya ya. Sih. Ya artinya kan masih memuncak ya. Iya. Belum flat. Sahabat harus siap-siap, bukan siap-siap mulai dari sekarang sih. Mulai dari sekarang coba dengan WordPress. Tadi saya nggak bilang ya susah-susah gampang ya gini.
Jadi kalau artikelnya sedikit, Mbak Tika, jadi errornya sedikit gitu ya. Itu teori dasar kan. Jadi kalau artikel banyak, errornya banyak. Gitu. Tapi kalau artikel banyak, ya disukai Google. Sorry, bukan artikel. Kata-katanya banyak, berarti disukai Google gitu kan. Atau user suka gitu kan. Ada user experience-nya. Nanti saya tunjukin deh. Atau saya langsung masuk kali ya, biar langsung enak ya. Iya, ya. bisa langsung lihat langsung ya prakteknya gimana lebih paham. Jadi ada bagian yang bukan error sih. Jadi tombolnya kan seharusnya ada hijau gitu ya. SEO analysis hijau, readability analysis hijau. Tapi saya masih orange gitu kan. Masih orange artinya ada perlu perbaikan lah. Walaupun masih bisa gitu ya. Masih bisa tapi perlu perbaikan. Oke, ini saya masuk ya. Saya masuk. Join meeting biar nanti sahabat Suara Sidoarjo mengerti ya. Tapi jangan dipikirin ya error-error itu ya. Tapi kan harus coba dulu aja gitu ya. Iya, betul. Tapi kondisi orange sih bisa ini ya, artinya masih disukai Google, tapi sebaiknya selayaknya sih hijau dua-duanya ya. Saya ada juga beberapa yang orange, gitu. Tapi jangan sampai merah. Kalau merah itu bermasalah. Ya. Oke, saya masuk ya. Jadi bagi sahabat pastinya ada 3 tipe orang gitu ya, 3 tipe postingan ya. Pertama minimal gitu ya, minimal itu 1 gambar, terus 1 paragraf. Nah yang akan saya tunjukkan ini moderat ya. Moderat itu beberapa paragraf dengan 1 gambar, ada channel YouTube-nya ya, 1 channel YouTube. Yeah. Nanti terakhir advance ada 1000 kata ya. 1000 kata. Saya juga jarang-jarang berarti 1000 kata. Paling 300, 500, jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, sampai 1000 ya. Iya. Bingung banget itu pastinya. 1000 kata ini mau nulis apa? Oke, saya udah masuk ya. Saya coba share screen. Biar nanti saya tunjukkan bagaimana nah ini ya. Oke, saya sudah share ya. Mudah-mudahan langsung muncul nih. Biasa ya, sahabat. Ada nge-lag dikit. Nah, ini udah muncul deh kayaknya. Muncul ya. Oke. Cuman yang di YouTube mungkin masih telat dikit ya, nggak apa-apa ya, ditunggu aja nih. Betul. Karena nyambung kan, ada interfacing. Oke, udah muncul tuh di samping saya udah muncul. Nah, begini sahabat Suara Sidoarjo, ini kan di kolom kanan ya, di kolom kanan ini ada readability oke gitu ya. SEO oke, ini penting nih, 2 komponen ini harus kita perhatikan. Oke, sebenarnya udah oke nih Mbak Tika, udah bisa diposting ya, cuman saya belum mau posting. Kira-kira bisa nggak kita menuju hijau dua-duanya ya? Nah, saya tunjukin deh. Ini kan udah ada di atas investasi forex ini, kita dalam satu artikel ya, dan satu artikel tuh harus ada heading gitu ya. Ini istilahnya heading 1 ini. Heading 1 saya sorot ya, heading 2 ya. Heading 1 itu judul ya. Heading 1 itu judul, sudah kita riset pastinya, ini judul nih, strategi investasi, saya sorot nih, strategi investasi saat pandemi COVID-19. Ini heading 1 sebagai judul, dan heading 2 itu boleh pakai, boleh enggak sih, tapi lebih baik pakai ya, gunanya buat user experience, supaya orang enak bacanya gitu, supaya orang berlama-lama akhirnya bounce rate kita rendah. Bounce rate rendah itu bagus, 0 gitu ya, jangan sampai lebih dari 0. Artinya orang langsung kabur ya, gitu ya. Baca sebentar kabur itu nggak bagus. In the long run itu ranking kita nggak bakal ke halaman 1, mungkin bisa ke halaman 1, cuma sebentar gitu ya. Saya nggak tahu ya, Pak Tia cek nggak ya? Ya saya MC di Sidoarjo apakah masih di halaman 1 juga? Saya udah lupa tuh, nggak pernah saya cek lagi. Mudah-mudahan masih ya. Ya, tapi akhirnya ada teman yang tiba-tiba WhatsApp saya gitu. Oh ya? Mbak Tika, ini kamu kok ada di sini gitu katanya. Gitu ya. Jadi begini sahabat. Jadi kita harus penuhi ETA istilahnya. ETA itu E-nya expertise. Jadi kita bangun dulu expertise. Mbak Tika punya expertise di MC, punya expertise membuat roti brota. Habis expertise karena artikel Mbak Tika sudah kata-kata lebih banyak ya. Seperti roti brota udah 300, arti udah expertise dong, dan postingnya mungkin minimal seminggu sekali deh mungkin ya. Sebisa mungkin sehari sekali. Itu stay. T-nya trustworthy Mbak Tika. Trustworthy, orang udah trustworthy Mbak Tika. Trustworthy, orang udah trust gitu ya. Jadi kita harus bentuk itu.
E-nya expertise, T-nya trustworthy, udah trust nih, udah trust dengan Mbak Tika, Mbak Tika posting dulu nih seminggu sekali, mungkin di Instagram setiap hari dong pastinya ya, di Instagram ya, itu artinya Mbak Tika udah trust. Nah terakhir authority. Nah authority artinya apa? Postingan Mbak Tika tuh udah 100 di WordPress, jadi dianggap Google tuh udah authority gitu ya. Saran saya gitu ya, kalau mau authority ya di Instagram kalau bisa 1000 postingan gitu ya, Mbak Tika udah 1000 postingan ya. Instagram 100 ya percuma dong. Pasti Mbak Tika nggak enak ngeliat orang Instagram postingan cuma 2, nggak enak kan? Iya. Lucu gitu ya. Iya, kalau jadi 1000 kayaknya ini orang expertise, benar nggak sahabat gitu ya? 1000 postingan artinya rajin kan? Artinya udah expertise, udah lewat, trustworthy mungkin udah mencapai ya, udah mencapai, dan terakhir authority. Authority tergantung algoritma Instagram atau algoritma Google persintaan. 3 itu yang harus kita capai. Oke, kita balik ya. Ini investasi forex tadi heading 1 ya. Terus kita harus buat subheading. Nah, ini subheadingnya ini strategi investasi dengan manajemen risiko. Harus dijelasin dong. Terus kedua, subheading kedua ada dana saya sorot nih, dana darurat investasi. Terus subheading ketiga mulai trading forex gitu ya. Jadi kita harus berurut gitu ya, ada subheading 1, ada subheading 2, 3, 4, jadi kan enakan bacanya. Terus saya cantumkan juga YouTube channel, supaya apa nih, ini sebenarnya jebakan Batman sih, supaya orang berlama-lama kan, misalnya ada orang yang nggak suka baca ya, sahabat ya, nggak suka baca, akhirnya ngeliat YouTube kalau diklik kan pasti kan masih di halaman kita kan, pasti lama dong, karena YouTube-nya kita tempel kan, di halaman kita kan, di postingan. Oke, saya coba ya ke analisa tadi ya. Ini masih orange. Di sebelah kanan ini readability oke, SEO oke. Readability itu berhubungan dengan human, dengan manusia, visitor gitu ya, calon customer, prospek. Kalau SEO berhubungan dengan Google atau botnya Google, robotnya Google. Nah, kita ke bawah deh. Kita ke bawah ya. Nah, coba kita lihat readability analysis ke orange nih. Kenapa saya orange? Karena saya settingannya tuh English, Mbak. Kalau saya settingan Indonesia, ini hijau nih. Yang merah ini, flash reading is, karena Google mah orang Amerika kan. Jadi mereka karena kita orang Indonesia, seharusnya setting kita bahasa Indonesia. Jadi kalau saya setting di awal itu bahasa Indonesia, semua bacaannya bahasa Indonesia, ini pasti ini hijau nih. Tapi nggak masalah ya. Nah, ini bagus ya, passive voice itu bagus. Passive voice itu kata-kata D-nya saya itu sedikit, jadi seharusnya banyak me ya. Jadi, kalau buat artikel itu banyak me-nya, jangan D, itu nggak bagus loh. Mau memanjat itu bagus, jangan dipanjat, atau mungkin apalagi ya, pokoknya awalan me lah gitu ya. Kata pasif harus dihindari, kata-kata pasif harus dihindari, sebanyak mungkin kata-kata aktif gitu kayak me. Terus kata berulang, consecutive sentences itu sedikit ya, hijau lah, bagus ya. Jadi nggak ada kata-kata berulang. Ya. Terus subheading distribution bagus ini, karena saya ada 3 kan tadi kan, ada heading 1, terus 1, 2, 3 nih bagus. Terus paragraf lainnya cukup bagus juga, panjang paragraf bagus. Terus panjang kalimat ya, misalnya paragraf itu ada beberapa kalimat. Nah ini masalah mungkin SEO nih. Ini agak ribet-ribet dikit nih. Nah oke, saya klik bawah ya, saya klik, perhatikan sahabat. Nah ini. Nah, ini saya perhatikan ini aja ya, kelihatan ya, mudah-mudahan udah kelihatan. Tabelnya ada 3 ini, ada key press in subheading. Jadi key press ini bermasalah, subheadingnya. Mengapa bermasalah? Karena kata si Google, coba deh gunakan beberapa key press atau sinonim pada subheading. Jadi begini sahabat, jadi ini harus berhubungan. Kan judulnya kan strategi investasi gitu ya. Jadi harus ada kata-kata yang persis sama dengan yang ada di judul. Dan headingnya ada hubungan dengan investasi ya, headingnya investasi forex. Nah, mengapa subheadingnya nggak ada hubungannya nih? Misalnya dana darurat, investasi, kan nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, Google, walaupun user mungkin mengerti ya, tapi Google rada-rada nggak ngerti nih. Karena Google orang Inggris kan, orang Amerika gitu ya, American English gitu ya. Terus kenapa subheading ketiga judulnya mulai trading forex, nggak ada kata-kata yang seperti judul gitu ya. Jadi kita harus bisa mungkin seperti waktu Mbak Tika buat
jasa MC kan ada hubungan tuh, jasa MC di Sidoarjo judul gitu ya. Terus di subheadingnya mungkin kelihatannya ada ini deh, ada biaya gitu ya, biaya MC. Kan ada hubungannya kan, ada kata MC-nya. Terus apa lagi? Bercerita, misalnya roti brota itu apa namanya, bukan jual ya, apa namanya, resep ya, resep roti brota. Terus subheadingnya mungkin cara membuat resep, ada hubungannya kan kata-katanya. Pokoknya masih berkaitan itu ya. Betul. Jadi jangan bingung juga ya, sahabat ya. Coba deh, saya coba ya. Saya coba tuh dana darurat. Coba saya iseng deh, dana darurat investasi. Saya iseng ambil ya. Saya iseng ya. Apakah hijau ya? Cuma kalau iseng jadi user experience nggak bagus dong. Masa subheadingnya ngaco gitu. Saya iseng coba saya copy sini ya, strategi investasi saya copy ya, saya iseng aja deh, apakah jadi hijau ya, strategi investasi saya copy di subjudul, karena harus berhubungan ya, atau sinonim gitu ya, saya iseng taruh di sini dana darurat investasi strategi investasi, nggak bagus kan, kata gini ya, strategi saya copy paste ya, terus mulai trading forex saya copy paste lagi nih, kira-kira hijau nggak ya, saya mau tahu aja nih, masih orange sih. Masih orange, sinonim ya, sinonimnya. Atau gini, subheading saya hapus, tapi nanti bermasalah dengan ini biasanya, bermasalah dengan panjang ya. Artinya dalam satu paragraf itu harus ada subheading, kalau dalam satu paragraf lebih dari 300, itu bermasalah ya sahabat ya, jadi harus ada subheading, gunanya nanti supaya user itu mudah membaca gitu ya. Jadi subheading berikutnya seperti apa, kok tiba-tiba panjang banget ya. Ini mana yang risk management, mana yang dana darurat, bingung kan? Iya. Coba saya hapus strategi investasi gitu ya, saya hapus ini, terus saya hapus lagi biar sama deh ya. Saya iseng aja nih, ya, hapus strategi investasi, apakah hijau? Masih orange sih. Sinonimnya nggak hilang juga ya. Use market test, oke, nggak masalah. Emang kita harus coba-coba ya, sahabat ya. Oke. Nah, ini yang lagi coba, kalau misalkan ada kendala juga nanti boleh, atau masih bingung, boleh langsung ditanya ini ya, Pak Idam ya. Langsung aja, betul. Betul, langsung aja gitu ya. Pastinya sahabat nggak perlu bingung ya. Yang penting itu punya cerita gitu ya, artinya kita punya expertise. Pastinya setiap orang tuh ada expertise ya, ada passion masing-masing. Misalnya Mas Billy punya expertise di apa gitu ya, Mas Diding punya expertise di mana, pastinya kalau ngomong lancar dong, kan punya expertise ya. Jadi nggak perlu khawatir, expertise-nya keluarin dulu deh, keluarin dulu masalah subheading, masalah heading itu nanti aja, karena di WordPress ini gampang sekali Mbak Tika. Nah ini gampang ya, tadi saya bilang agak susah, sekarang gampang. Karena apa? Kita itu toolnya udah bagus ya, artinya kalau ada kesalahan dikasih tahu gitu kan, oh ini error, ini oke. Ini masih hijau, ini masih orange. Coba saya beranjak ke yang lain mungkin ya. Tadi masalah subheading mungkin nanti ya, atau mungkin minggu depan. Outbound link bagus ya. Jadi dalam satu artikel tuh kita harus pakai outbound link keluar. Nah, link keluarnya kemana nih? Ini ya, saya klik ya. Link keluarnya ke Wikipedia ya, kelihatan ya. Investment. Jadi investment ini saya link ke Wikipedia. Jadi sahabat cukup ke Wikipedia aja, nggak perlu cari-cari ke tempat lain, karena Wikipedia itu sumbernya lengkap banget ya. Kata-kata investasi ada, kata-kata forex ada gitu ya. Mungkin roti brota di Wikipedia mungkin ada ya. Coba dicek di roti brota ya. Coba nanti ya. Terus MC apalagi pasti ada dong di Wikipedia. Ya. Nah habis itu ya. Nah, jangan inbound link juga harus perlu. Inbound link ini ya, saya klik ini ya, inbound link itu tujuannya ini untuk nge-link ke artikel kita sebelumnya atau artikel kita yang mau kita naikin, sahabat. Keren ya? Artinya begini, mungkin minggu kemarin saya buat artikel mungkin 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu saya buat artikel mengenai forex juga. Saya mau naikin lagi nih Mbak Tika. Nah, buatlah inbound link di artikel yang sekarang ini gitu ya. Nah, tujuannya supaya nanti Google meng-crawl. Google kan urut kan dari atas, dari heading, subheading, ketika sudah sampai inbound link, tuh, ini apa lagi nih kata Google? Tuh,
ada artikel lain tuh. Oh, Mas Idam mau artikel ini supaya jadi halaman 1 Google. Iya dong Google. Akhirnya diklik sama Google, di-crawling lagi, dibalik lagi Mbak Tika ke tahun 2017. Artinya artikel saya 2017 naik lagi gara-gara ada ini belum. Jadi jangan heran ya, di detik.com banyak baca ini. Nah, perhatikan ya sahabat ya. Baca ini gitu kan. Dalam satu artikel di detik.com atau Kompas.com baca juga ini atau apa ya istilahnya di detik ya. Linknya banyak gitu ya. Tujuannya mereka apa? Tujuan mereka supaya artikel-artikel sebelum naik lagi gitu ya. Jangan sampai artikel sebelum jadi sampah gitu ya. Jadi ada dua cara supaya artikel kita yang tahun-tahun dulu itu bisa naik lagi. Salah satu dengan inbound link gitu ya. Inbound link yang untuk artikel kita saat ini. Dan satu lagi kita istilahnya repurpose. Repurpose itu kita recycle artikel kita. Artinya gini, artikel di tahun 2017 kita update lagi, pasti usang dong ya. Tahun 2017 misalnya apa? Tahun 2017 kan belum resesi ya. Nah, kita revisi lagi dong, revisi sesuai dengan keadaan sekarang, nggak masalah. Itu nanti bisa naik ke halaman 1 Google. Jadi istilahnya repurpose content atau reuse lah, kira-kira gitu ya. Kita gunakan lagi atau kita update lagi. Oke, tadi ada outbound link terus ada inbound link, ini sudah hijau-hijau semua ini ya. Terus ada key press in introduction udah ada ya, terus key press density artinya key press ini udah menyebar ya. Yang saya sasar itu apa? Yang saya sasar itu strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, itu udah bagus, kata itu udah ada juga di body text kita, gitu sahabat. Terus meta description juga, meta description itu nanti yang tampil di halaman-halaman Google gitu ya. Ini snippet, ketika orang ketik jasa MC, muncullah jreng gitu ya, artikel Mbak Tika ya. Nah itu snippet namanya yang 3 baris itu ya. Nah nanti personalization-nya di sana Mbak Tika. Arti gini, di sana harus kita cantumin dapatkan penawaran menarik. Nah itu kan personalization kan. Diskon 25% berlaku sampai minggu depan, atau dapatkan ongkir gratis. Nah itu salah satu personalization supaya orang mau ngeklik gitu ya. Itu salah satu personalization. Terus previously used key press artinya kata kuncinya belum saya gunakan sebelumnya ya. Boleh aja sih kita gunakan strategi investasi 2 kali, tapi kan nggak bagus. Capek dong. Misalnya Mbak Tika udah buat jasa MC di Sidoarjo, besok buat lagi dengan yang sama, ya percuma dong ya, percuma kan, nggak ada gunanya, karena Google nanti malah bingung, Mbak Tika, ini kira-kira artikel mana Mbak Tika nih, yang mau di halaman 1 Google, judulnya sama gitu, sebisa mungkin judulnya berbeda ya, sahabat Sidoarjo, misalnya jasa MC di Sidoarjo di hari ini, besok jasa MC di Surabaya, terus jasa MC di Nganjuk, jasa MC kalau Mbak Tika bermain di pertama ya, localization ya, kan udah kelar tuh localization. Localization bermain dengan kota ya atau wilayah yang terkecil. Nanti ada internet virtue, artinya dengan localization nanti bisa kemana-mana. Buktinya saya orang Jakarta dapat juga kan, jasa MC di Sidoarjo loh, ada Mbak Tika. Nanti ya Mbak Tika, kalau Mbak Tika sudah authority, orang ketik jasa MC aja Mbak Tika, muncul loh Mbak Tika. Walaupun ada Sidoarjo ya. Walaupun nggak ada Sidoarjo-nya. Iya, walaupun misalnya orang ketika misalnya saya di Jakarta nih, atau ada orang di Aceh gitu ya, jasa MC di Aceh, loh kok yang muncul Mbak Tika? Padahal ada jasa MC di Sidoarjo, artinya apa? Artikel Mbak Tika sudah ada authority-nya. Artinya nggak percuma dong ya? Berarti artinya Mbak Tika nggak percuma buat artikel hanya Sidoarjo. Toh nanti ketika udah dibantu oleh website yang sudah authority, orang ngetik jasa MC di kota mana aja muncul, insya Allah ya, muncul artikel Mbak Tika, keren kan? Walaupun di Sidoarjo ya kata-katanya. Nah itu namanya authority. Expertise-nya udah terbangun, trustworthy-nya terbangun, terakhir authority terbangun, selesai sudah gitu ya. Tinggal Mbak Tika atau sahabat bangun reseller untuk membangun bisnis kita. Tujuannya untuk membantu bisnis kita supaya lebih leverage-nya ada gitu ya, supaya lebih banyak lagi. Dan nanti ujung-ujungnya mungkin growth-nya tinggi pasti revenue-nya juga tinggi gitu ya sahabat. Sidoarjo. Oke, baik ya Pak Idam, ini sudah di menit 30, nanti kita akan lanjut lagi,
Kita jeda dulu sebentar ya Pak Idam ya. Nah, ini ada yang menyapa juga Racik Sewu. Terima kasih. Semangat pagi Pak Idam. Iya. Salam ini sehat dan bahagia. Saya nih. Oh, ada di sana ternyata ya. Dari Racik Sewu Magelang. Racik Sewu. Oke deh, baik. Nah, sahabat semuanya, ini sebelum kita lanjut lagi, yang mungkin saat ini sudah ikutan praktek juga, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, mumpung kita ini bisa ngobrol dengan Pak Idam biar benar-benar kita paham, kita langsung praktek dan silahkan di-sharingkan bagaimana dengan Anda yang sudah mengotak-atik web Anda sendiri ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh gabung juga. Untuk pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom chat di YouTube channel Suara Sidoarjo, dan atau juga bisa lewat telepon juga di 0318961514. WhatsApp bisa dikirim ke 082132640109. Kita jeda dulu sebentar, setelah itu kita akan masih kembali di program Digital Business Series. Marketing WordPress dengan personalization. Nah, saya juga ingin sapa dulu. Selamat pagi dari Gria Camilan Neza Food and Drink. Selamat pagi Pak Idam dan Mbak Tika. Neza Food hadir. Wah, kangen saya lama ini sudah nggak disapa-sapa oleh Racik Sewu, Gria Camilan, Neza Food. Ini muncul lagi nih menyapa, alhamdulillah. Baik, ya Pak Idam, ini sepertinya sebelum kita lanjutkan saya ke redaksi dulu ya. Ada Karin di redaksi. Nyoba ya Karin ya, langsung praktek ya Karin ya. Iya. Praktek apa Rin? Praktek membuat konten digital marketing. Tentang apa ini? Tentang isinya. Kita pikir-pikir dulu ya. Loh, itu namanya belum bikin, masih dipikir-pikir. Iya Rin, gimana silakan. Jadi ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ahmad Dewangga di Sidoarjo. Untuk membuat konten marketing WordPress dengan cara personalization, selain dibuat dengan kisah pribadi, apa kita juga harus menambahkan apa yang klien atau pembeli kita ingin dengar dan baca? Ya, oke. Silakan Pak Idam. Ya. Mas Ahmad di Sidoarjo ya. Selain kisah pribadi, apakah juga apa yang mau customer mau gitu ya? Pastinya iya, dengan personalization pastinya itu yang customer mau kan. Artinya gini, misalnya yang penting buat mereka nyaman gitu ya. Jadi menarik nih kalau di grup WA ya Mbak Tika, di grup WA kan ada yang jualan banyak tuh ya. Masih ada grup jualan, bukan jualan sih, grup Jakarta ya, grup Ansor gitu. Iya. Masih ada grup Ansor di Jakarta ya, walaupun Ansor banyak di Indonesia, jadi jualan itu jualan, terus ini ada yang mau beli nggak, ini, terus banyak protes tuh ketika, kalau mau beli wapri ya, jangan wapri dong, langsung ini dong, apa namanya, harganya sebutin. Nah itu kan salah satu personalisasi ya. Artinya gini, ketika kita mau posting sesuatu, bercerita kah, atau ujung-ujungnya jualan, coba deh selengkap mungkin gitu ya. Selengkap mungkin artinya ada gambarnya, ada kata-katanya. Kalau jualan misalnya jualan roti burota kan ada harganya berapa. Tiga kan di artikelnya kan ada jasa MC, ada pricing ya Mbak Tika ya. Bahkan pricing itu harus diupdate loh. Kalau nggak salah kemarin Mbak Tika pricing 2020 ya, mungkin nanti 2021 berubah. Jadi kata-kata yang tanggal, bulan, tahun tuh senang sekali Google, sahabat. Jadi sebisa mungkin coba deh cek di kolom Google ya, kolom Google. Pasti orang nyari gini loh. Saya nyari misal gini, harga mobil Mercedes misal 2020, pasti dong. Pernah nggak Mbak Tika begitu? Pernah kan? Iya, pernah. Kenapa? Artinya kita atau customer tuh nyari yang terupdate. Iya, benar. Nyari yang terbaru. Nggak ada harga mobil Mercedes 2006. Ngapain banget ya 2006. Kalau itu mobil Mercedes Tiger mungkin ya nggak langsung tahun. Mercedes Tiger langsung itu dulu banget kan. Pasti dengan kata-kata, misalnya dengan tahun ya, misalnya apa, macam-macam lah. Biasanya malah ditambahin bulan juga loh Pak Idam. Nah, Juli betul, bulan. Itu artinya apa? Orang semakin kebelet kan? Semakin panjang keywordnya, orang semakin kebelet. Jasa MC di Sidoarjo bulan September 2020. Wah itu kebelet banget Mbak Tika. Panjang banget kan? Iya. Kalau jasa MC Sidoarjo,
bodoh amat gitu ya, terserah mau pricing kapan, Mbak Atika mau pricing tahun kemarin. Saya yang penting tahu dulu, artinya kan kebeletnya kurang kan gitu ya. Mas Ahmad pastinya kisah pribadi maksudnya bukan kisah pribadi banget ya. Maksudnya storytelling lah ya, storytelling, bercerita, Mas Ahmad bercerita ketika beli bahan-bahan di pasar gitu ya, itu namanya kisah juga, storytelling. Terus bagaimana supaya customer need-nya ada gitu ya. Kita kan susah kan nanti customer need gitu ya. Yang penting dimainkan anxiety and desire, Mas Ahmad. Itu yang penting. Kalau customer itu di marketing 2.0 gitu ya. Jadi customer need on want-nya dicari-cari gitu ya. Susah itu malah. Nggak zaman lagi, malah jadul. Dicari-cari need-nya baru kita buat. Arti kita mundur kan. Mundur regression gitu, mundur. Jadi kita harus tahu banget nih. Berarti kita harus tahu anxiety and desire-nya masyarakat Sidoarjo seperti apa nih untuk MC. Berarti kita harus tahu ya cara-caranya dengan personalisasi gitu ya, dengan ETA tadi, pastinya ETA. Nah, terus komunikasi dengan reach, dengan respect, dengan empati, dengan audible, dengan clarity dan humble yang terakhir gitu. Kira-kira begitu ya, Mas Ahmad ya. Mudah-mudahan terjawab. Kita belum kuis nih Mbak Tika ya. Iya, oh iya kuisnya ini. Kuisnya nih. Silakan Pak Idam, pertanyaannya apa nih untuk kuis kita kali ini? Saya ulang lagi yang kemarin, jadi sebutkan kemarin kan 2 aja ya, sekarang sebutkan 3 aja dari defense mechanism. Ini penting banget ya, defense mechanismnya dari Sigmund Freud ya. Kan ada 9 ya kemarin kan, ada repression, terus ada reaction formation, terus ada 3 displacement, ada 4 fiksasi atau fixation atau regression, terus ada proyeksi, projection, terus ada saya nggak apa, introjection, sublimation, ke-8, sublimasi, rationalization itu alasan orang cuma dengan rasional ya, dengan rasional padahal beralasan sih. Terus Oke, dari 9 sebutkan 3 aja ya, 3 aja, nanti silakan jawab nanti setelah acara ini selesai ya. Follow dulu IG saya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan juga announcernya, follow juga announcernya Radio Suara Sidoarjo @Atika dan Amzar. Jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Nah, jadi yang di fan mechanism ini saya cerita sedikit ya Atika ya. Ini penting nih, ada nih keren ya. Jadi membuat alam bawah sadar kita numpuk luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita nggak pintar manage, bisa stres, solusinya ya keluarkan ya dari alam bawah sadar ke alam sadar gitu ya. Nah, jadi setiap emosi ini kan alam bawah sadar, psikoanalisis berhubungan dengan unconsciousness gitu ya. Jadi alam bawah sadar. Jadi bagaimana nanti urutannya ya, untuk personalisasi ada psikoanalisis, terus nanti ada behavior, ilmu behavior, terakhir ilmu humanisme gitu ya. Jadi bagaimana human dengan free will-nya bagaimana gitu. Jadi pakai teori humanisme di abad 16-17 lah kira-kira itu ya. Zaman revolusi Prancis gitu ya. Nah, jadi menarik nih. Jadi setiap emosi itu ada frekuensi loh Mbak Tika. Ada frekuensi loh. Jadi paling rendah shame gitu, malu gitu ya. Frekuensinya 20 Hz. Kalau paling tinggi enlightenment 700 Hz. Enlightenment itu pencerah gitu ya. Pencerah itu sufi lah kira-kira gitu ya. Shame, jadi yang ke atas lagi ya. Shame itu yang kalau 30 Hz itu guilt, rasa bersalah, 50 apati itu apatis gitu ya. Rasa bodoh gitu ya. Itu masih nggak bagus loh, 50 Hz. Terus ada grief itu sedih, 75 Hz. Terus fear, 100 Hz. Desire, nah desire masuk ke sini loh. Desire itu 125 Hz. Jadi desire dengan anxiety itu nyaris-nyaris sama ya, sahabat ya. Desire itu boleh dibilang tergesa, Mbak Tika. Bayangin tergesa kan. Bisa juga impian. Bagaimana nanti customer bisa tergesa-gesa untuk beli barang kita. Bagaimana customer nanti bisa tergesa-gesa membeli jasa kita gitu ya. Itu Hz-nya 125 Hz. Jadi bagaimana kita bisa mencapai ke 125 ya. Nanti di atasnya ada coverage 200 Hz. Terus neutrality ya. Neutrality itu 200, dan seterusnya sampai enlightenment. Jadi
batas antara negatif positif ya, sahabat ya. Courage antara courage dan pride tadi ya. Pride itu di atas anger ya. Di bawah courage 175. Pride itu bukan bangga loh, sombong malah. Itu nggak bagus. Yeah. 100. Nah, ini berhubungan dengan COVID-19 ya. Bagaimana supaya imunitas kita meningkat? Nah, ini ada teorinya nih, bukan ada teori, malah di riset Mbak Tika. Jadi kita harus meningkatkan imun supaya hertz kita itu, frekuensi kita harus 200 hertz Mbak Tika. Nah, 200 yang mana nih? 200 itu courage Mbak Tika. Courage itu artinya keberanian. Jadi kalau kita punya keberanian, kita punya acceptance ya, ada satunya ada di acceptance, tapi kita menerima COVID apa adanya, kita bakal imun Mbak Tika. Jangan sampai kita shame malu, jangan sampai kita marah gitu ya. Marah malah harus rendah loh, rendah artinya kita mungkin ya, nauzubillah kita bisa kena COVID ya. Kita marah, apatis, takutan, jangan sampai anger gitu ya. Kalau bisa dari level yang tengah itu courage ya, ke atas ya, sampai ke pencerah ya. Jadi kita bisa, ini yang ngomong ini loh, yang ngomong seorang psikolog. Jadi bagaimana nanti imunitas kita bisa meningkat gitu ya. Jadi kalau bisa di enlightenment itu istilahnya ada enlightenment itu jadi di Islam itu ada namanya nafsu mutmainnah gitu ya. Nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang ya, itu dalam surah Al-Fajr ayat 27 ya. Ya ayutuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, kalau bisa kita sampai di level yang sana ya, ketika kita menghadapi COVID-19, kira-kira kita tenang aja gitu ya, jangan sampai kita anxiety gitu ya, sampai kita anger, marah ke pemerintah, jangan, nanti tambah kena nanti kita. Karena hertznya itu dihitung loh, itu benar-benar ada, jadi bukannya hanya omong kosong gitu, jadi kalau bisa hertz kita sampai 200, maksudnya 200 kita, kalau bisa kita courage ya, berani gitu ya, berani netral ya, kita acceptance juga ya, kita terima padanya, kita terima COVID itu memang ada, memang terjadi di dunia ini, kita harus terima, jangan ditolak gitu ya, jangan kita marah, supaya nanti kita frekuensinya kita ada di 200 Hz ke atas, begitu Mbak Tika. Oke, tadi ya, pertanyaan quiz ya, sebutkan 3 aja dari 9 dari defense mechanism, bukan 3 aja ya, ada represi, ada reaction formation, ada displacement, ada fiksasi, ada regresi, proyeksi, introjection, sublimation, dan rasionalisasi. Oke, baik. Itu sahabat suara Sidoarjo. Oke, baik. Nah, Pak Idam, ini kita di sesi akhir untuk perbincangan kita kali ini. Mungkin kita nanti pekan depan akan lanjutkan lagi masih di tema yang sama ya, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti subheading-nya udah hijau ya. Coba deh nanti ini saya kita tunggu deh. Sebenarnya web saya banyak, cuman saya nggak suka aja pakai, nggak suka pakai bahasa Indonesia yang untuk web saya pribadi gitu. Karena saya mau ekspor ya, sahabat ya, bukan saya sombong, saya mau ekspor. Kira-kira kalau di setting awalnya English tuh, saya orang Indonesia berbahasa Indonesia, kira-kira berpengaruh nggak gitu terhadap ranking Google? Ternyata nggak juga gitu ya. Tapi banyak juga web saya yang awalnya bahasa Indonesia gitu. Kadang saya susah juga baca bahasa Indonesia untuk yang web ya, bukan saya sombong berbahasa Inggris, enggak gitu. Tujuannya saya mau explore aja. Jadi gitu ya sahabat, pasti. Halo, Pak Idam, terputus. Expertise ya. Oh ya, oke. Nyambung? Iya, nyambung. Udah. Oh nyambung ya. Kita harus ada expertise dulu ya, sahabat expertise. Kita harus bangun dulu artikel kalau sebisa mungkin 100 ya, terus kalau di Instagram itu kalau bisa 100 deh, 1000 deh, jangan 100 dong. 1000 posting gampang, artinya kita bisa gunakan yang satu gambar dipotong-potong ada kan? Satu gambar dipotong-potong bisa 9 kotak-kotak gitu ya, atau 3, itu kan lumayan kan? Sekali posting bisa dapat 9 gambar, walaupun dipotong-potong ya, jadi gambar yang besar gitu, apa istilah saya lupa gitu ya. Kalau bisa 1000 postingan untuk Instagram, untuk Facebook ya Facebook mudah lah ya, Facebook fanpage. Kita udah bangun expertise, Mbak Tika udah bangun expertise, saya pikir Mbak Tika udah bangun expertise, terus ada trustworthy-nya gitu ya. Pastinya komunitas Mbak Tika sudah trust kepada Mbak Tika, bahkan masyarakat Sidoarjo setelah trust, terakhir paling susah nih sahabat, authority itu bagaimana kita menjadi raja gitu ya. King gitu ya, raja di Google, bagaimana kita menguasai kata kunci misalnya jasa MC seluruh Indonesia, menguasai roti burotar,
menguasai seluruh Indonesia, walaupun Mbak Tika di Sidoarjo gitu ya, tapi menguasai seluruh Indonesia karena pengaruh dari internet virtue. Jadi kebaikan hatinya Google ada loh, ada kebajikan gitu ya. Google baik juga kan, nggak jahat-jahat banget gitu ya. Kan Google kan sosmed selalu menarik ini ya, supaya revenue-nya mereka tinggi, mereka ini loh menganjurkan kita untuk beriklan gitu. Kalau enggak, duitnya dari mana kan? Beriklan di Instagram. Tapi yang saya bicarakan ya, Mbak Tika, yang bicarakan dari awal selalu organik ya. Organik artinya saya gunakan tanpa uang, tanpa beriklan ya. Beriklan nanti saya jelaskan deh. Beriklan ini ya kita harus ngeluarin duit pastinya ya, agak besar juga duitnya. Dan beriklan itu terbatas. Artinya gini, kita beriklan di Instagram terbatas dong, hanya 9 gitu ya. Beriklan di Instagram hanya menyasar di Sidoarjo dalam waktu seminggu. Habis dong, setelah habis selesai, hilang dong, hilang iklannya kan, hilang. Kalau beda dengan organik, maka saya utarakan dulu cara organik ketika yang susah dulu nih. Kalau yang berikan mungkin gampang ya, asal duitnya banyak, kira-kira begitu, sahabat. Oke, baik. Nah, karena waktunya sudah habis pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat yang sudah disampaikan Pak Idam. Yang praktek, nggak apa-apa, langsung aja sharing dengan Pak Idam ya. Langsung aja jebret, nggak usah takut ya. Iya, langsung aja dicoba. Kapan lagi, jangan ditunda-tunda kayak Karin tadi ya. Karena ditunda-tunda. manusia itu ini quote-nya Hamka ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa kan. Kalau nggak pernah salah bukan manusia, Tuhan namanya. Maka jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Oke deh, baik. Ya, jangan baik. takut lupa juga. Jangan takut lupa. Baik, oke Pak Idam, terima kasih banyak atas waktu sharingnya, ilmunya juga. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri untuk Pak Idam. Baik, ya sampai jumpa lagi pekan depan insyaallah. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian program Digital Business Series yang juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo. Disiarkan juga di RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Praji Angkasa Trenggalek FM 88,9. Dan pagi ini jam 8 pagi waktunya kita ikuti bersama buletin Jawa Timur yang potret Jawa Timur ya. Potret Jawa Timur sekarang hari Sabtu ya. Oke. Hari Sabtu waktunya kita tengok keindahan-keindahan dan keunikan-keunikan apa saja yang ada di Jawa Timur di program Potret Jawa Timur bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.